A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Ternyata Keluargaku Kanibal. Cerita ini ditulis oleh Santa, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selang waktu 3 hari setelah aku memberitahukan nenek soal yang terjadi di keluarga ini, aku belum mendapatkan kabar baik dari nenek. Itu membuatku menjadi khawatir. Apa mungkin nenek baik-baik saja di sana? Hal itu sangat mengganggu pikiranku. Tak henti-hentinya aku terus memikirkan bagaimana kabar nenek. Aku ingin menelpon dan menanyakan kabar secara langsung kepada nenek, tapi aku terlalu takut. Itu akan membuat suasana akan semakin kacau. Lebih baik aku menunggu nenek yang akan menelpon aku terlebih dahulu. Itu akan jauh lebih baik. Aku hanya berdiri termenung, menatap ke arah luar jendela. Pikiranku menjadi hampa, seakan-akan aku sudah pasrah akan semuanya. Tiba-tiba saja Ara muncul di depanku. Arah, apa yang kau lakukan? Hampir saja jantungku copot. Bagaimana jika aku mati jantungan? Kataku dengan kaget. Maafkan aku, Rey. Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang sedang kau pikirkan sehingga melamun begitu? Apa semua baik-baik saja? Tanya Ara dengan heran. Apa kau tahu? Aku sudah memberitahukan semuanya kepada nenek, tapi aku belum dapat tanggapan nenek akan hal ini. Aku takut perkataanku akan mengganggu kesehatannya. Kak Amel juga akan membantuku menjelaskan semuanya kepada nenek, agar mau membantu kita membuka kejahatan orang tuaku. Hah, Kak Amel, bagaimana dia bisa tahu kalau kau sudah mengetahui rahasia mereka? Dan mengapa dia mau membantumu? Apa ini hanya jebakan saja? Dia hanya berpura-pura baik padamu. Dengarkan aku, Rey. Jangan pernah percaya pada siapapun, termasuk Kak Amel. Dia juga dalang dari semua kejahatan keluargamu. Ingatlah, mereka telah berlaku kejam. Kau tidak boleh lengah. Tapi Kak Amel sudah mengakui semua kesalahannya dan akan membantu kita untuk membongkar semua kejahatan orang tuaku. Jika dia hanya berpura-pura, untuk apa dia mengatakan semuanya kepadaku? Kenapa dia tidak langsung memberitahu papa sama mama waktu itu, agar aku langsung ditangkap sama mereka? Tapi dia tidak melakukan itu. Jadi mungkin saja dia memang benar-benar telah berubah dan ingin membantu kita. Rey, kau tidak boleh terlalu polos. Orang keji akan melakukan segala cara untuk menutupi kejahatannya agar berjalan sesuai yang mereka rencanakan. Jadi kau harus tetap berhati-hati. Baiklah, kita akan coba untuk percaya pada Amel. Tapi ingatlah, jangan pernah percaya penuh padanya. Tetaplah waspada, karena kita tidak tahu, mungkin musuh sedang menyamar menjadi teman kita. Baiklah Arah, aku paham apa maksudmu. Sekarang aku mengerti. Kita akan membuat rencana. Jika Kak Amel mengkhianati kita, maka kita akan langsung membuat perlawanan. Apapun yang terjadi, aku akan melawan mereka, walaupun nyawaku menjadi taruhannya. Tak lama aku dan Ara berbicara. Tiba-tiba saja pintu diketuk. Rey,
Ini aku Kak Amel. Tolong buka pintunya. Tiba-tiba saja jantungku berdetak sangat kencang. Apa yang Kak Amel inginkan pagi-pagi begini? Apa dia akan mengkhianatiku seperti yang Ara katakan barusan? Selamat pagi Kak Amel. Ada apa datang pagi-pagi ke kamarku? Tanyaku dengan gugup. Shh, pelan-pelan bicaranya. Nanti papa sama mama bisa dengar. Dengarkan aku, Rey. Aku sudah bicara kepada nenek semalam. Aku sudah menjelaskan semuanya. Sebenarnya nenek tidak percaya ketika kau mengatakan semuanya kepada nenek. Tapi tenang, Rey. Kakak sudah berhasil mendapatkan kepercayaan nenek. Nenek sudah bersedia membantu kita. Nenek akan datang ke sini dalam waktu 2 hari lagi. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Papa sudah mulai curiga sama kakak. Kita harus melakukan sesuatu sampai nenek tiba di sini. Kak Amel menjelaskan dengan terengah-engah. Benarkah? Aku senang mendengarnya, Kak. Baiklah, bagaimana jika kita meminta bantuan kepada tetangga ataupun siapapun, atau teman-teman kakak, agar bisa melindungi kita sebelum nenek tiba? Tidak, Rey. Tidak akan ada yang percaya pada kita. Orang tua kita terkenal sangat baik. Mereka selalu memberikan sumbangan ke masjid, gereja, vihara, kuil dan yang lainnya. Bahkan mereka sering membagikan sembako dan uang kepada warga. Jadi, tidak akan ada yang percaya pada kita, Rey. Mereka akan menganggap kita anak yang tidak tahu diuntung, mencemarkan nama baik orang tua sendiri. Jadi percuma saja. Jikapun itu berhasil, kakak sudah lama meminta bantuan kepada mereka. Tapi apa? Semuanya nihil. Tak ada satupun yang percaya, termasuk teman. Aku tidak punya teman. Papa melarangku untuk berteman dengan siapapun. Dan aku juga tidak mau mempunyai teman. Aku takut jika temanku akan bernasib sama seperti yang Ara alami. Jadi, lebih baik aku tidak memiliki teman sama sekali, daripada aku harus menyaksikan kematian teman-temanku di tangan orang tua kita. Jadi, kita harus melakukannya sendiri. Tetap hati-hati dan jangan pernah sembrono dalam mengatakan sesuatu. Anggap saja kita berdua tidak saling mengetahui apa-apa. Itu akan jauh lebih baik sebelum nenek tiba di sini. Baiklah Kak Amel, aku akan menuruti yang kakak katakan. Kakak juga berhati-hatilah. Semoga kita berhasil, ucapku kepada Kak Amel. Kami pun segera menyelesaikan pembicaraan kami. Kak Amel segera pergi agar tidak ada yang curiga. Aku hanya berdoa, semoga Kak Amel tidak mengkhianatiku dan benar-benar ingin membantu. Suara telepon berbunyi. Ternyata aku mendapatkan telepon dari nenek. Aku senang sekaligus merasa takut. Entah apa yang akan nenek katakan padaku. Pagi sayang, kenapa wajahmu muram seperti itu? Nenek tidak akan marah padamu. Nenek hanya syok mendengar kabar yang tiba-tiba saja nenek dengar. Tapi Amel sudah menjelaskan semuanya kepada nenek. Kau jangan khawatir sayang. Nenek akan datang 2 hari lagi. Nenek akan membantumu. Nenek tidak akan membiarkan manusia-manusia keji itu hidup dengan tenang. Walau papamu adalah anak kandung nenek sendiri, yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan setimpal, kata nenek dengan suara tegas. Aku senang nenek akhirnya menelponku. Sudah lama aku menunggu, Nek. Aku khawatir jika perkataanku waktu itu akan membuat nenek jatuh sakit
Syukurlah, ternyata nenek memilih untuk percaya padaku, kataku sembari meneteskan air mata. Baiklah sayang, kita harus segera mengakhiri pembicaraan kita. Nanti akan ada yang mendengar. Itu tidak akan baik. Nenek akan selalu ada di pihakmu cucuku. Melambaikan tangan sembari mengakhiri telepon. Aku merasa senang. Akhirnya nenek akan berpihak padaku untuk melawan papa sama mama. Hanya 2 hari saja. Semua akan kembali baik-baik saja. Mereka akan tertangkap dan dibawa ke jalur hukum. Semoga semua akan baik-baik saja, sesuai yang kami rencanakan, dan tidak ada penghalang bagi kami. Hari ini kedua orang tuaku pergi untuk melakukan kegiatan mereka seperti biasanya untuk menemui orang yang memberikan daging manusia busuk itu. Bibi juga pergi ke pasar. Hanya ada aku dan Kak Amel saja tinggal di rumah. Paman Satpam bekerja seperti biasa di gerbang penjagaan. Aku dan Kak Amel berencana untuk pergi menemui seseorang di luar sana. Mungkin akan ada yang bisa membantu kami. Tuan dan Nona muda mau kemana? Paman Satpam tiba-tiba saja menghentikan langkah kami ketika mau melewati pintu gerbang. Tidak mau kemana-mana, Paman. Kami hanya ingin berjalan keluar sebentar saja, sambil mencari yang mau dimakan, kataku mencari alasan. Loh, tapi Bibi kan sudah pergi untuk belanja. Kenapa tidak ditunggu saja, biar dimasakin Tuan muda? Makanan di luar tidak sehat. Kami hanya ingin mencari cemilan saja kok, Paman. Tidak akan lama. Baiklah Nona muda, tapi jangan terlalu lama. Tuan dan Nyonya besar bisa marah nanti. Dan hati-hati di jalan, mengingatkan sembari membukakan pintu gerbang untuk kami. Kami pun menganggukkan perkataan Paman Satpam. Tidak kami perlama lagi. Segera kami menghentikan taksi untuk pergi menemui seseorang. Seseorang ini adalah kepala desa. Kami berencana akan menjelaskan semua kepadanya, bahwa papa dan mama adalah seorang kanibal. Hanya dia saja yang bisa membantu kami untuk menjelaskan kepada polisi. Karena dia adalah seorang kepala desa, orang yang bisa dibilang terpercaya di daerah ini. Kurang lebih 15 menit kami di dalam taksi. Kami akhirnya tiba juga di rumah kepala desa. Segera kami berlari ke arah pintu rumahnya. Dengan rasa takut dan cemas, aku dan Kak Amel memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. Permisi Pak, apa ada orang? Kataku sembari mengetuk pintu. Tak kurang dari 1 menit, akhirnya pintu itu dibuka oleh Bu Ani, istri dari kepala desa. Wah, Nak Amel ya, ada keperluan apa datang kemari? Dan ini siapa? Halo Ibu Ani. Oh iya, perkenalkan ini adik saya Ray. Dia baru kembali dari Amerika sebulan yang lalu. Oh iya Bu, Pak Kadesnya ada. Kami ingin membicarakan sesuatu yang penting. Oh, Ray ya. Wah, kamu sangat tampan ya. Pantas saja kamu tidak pernah terlihat. Ternyata baru pulang dari Amerika toh. Oh iya, mari masuk. Pak Kades ada di dalam sedang beberes barang. Maaf sudah merepotkan dengan datang terlalu mendadak Bu, kataku dengan segan. Kami segera masuk ke dalam rumah Pak Kades. Kami dipersilakan duduk di sofa dan disuguhkan segelas air putih dan beberapa cemilan di atas meja. Silakan diminum ya,
Sebentar, biar ibu panggil bapak dulu. Baik bu, maaf sudah merepotkan, kataku sembari menyeduh air putih di gelas. Semoga saja dia mau mendengarkan kita ya Rey, dan bisa membantu kita, kata Kak Amel dengan sedikit cemas. Iya kak, aku juga berharap hal yang sama. Aku juga berharap hal yang sama, kataku dengan tangan yang gemetaran. Wah, ada apa ini datang kemari? Pak Kades menyapa dan mendekati ruang tamu. Iya pak, perkenalkan ini adik laki-laki saya, namanya Rey. Kak Amel dan aku langsung menjabat tangan Pak Kades dengan rasa sopan dan sembari berdoa agar dia mau membantu kami. Iya ya, Papa sudah tahu, jawab Pak Kades. Mendengar perkataan Pak Kades, aku langsung terkejut histeris. Dari mana Pak Kades tahu tentang aku? Dari mana Pak Kades tahu tentang aku? Sementara kami belum pernah bertemu, kataku dalam hati dengan rasa heran. Sudah, tidak usah heran begitu. Papa kalian yang memberitahukannya kepada saya, jelas Pak Kades. Sebenarnya aku masih sangat heran. Apa hubungannya aku dengan Pak Kades? Kenapa Papa harus memberitahukan, pikirku. Tidak berpikir panjang lagi, Kak Amel segera menjelaskan semua kejadian yang ada di rumah kepada Pak Kades. Anehnya raut wajah Pak Kades tidak terkejut sama sekali ketika Kak Amel menjelaskan panjang lebar tentang semua kejadian yang ada di rumah. Wajah Pak Kades terlihat biasa-biasa saja, bahkan sangat tenang. Tidak ada rasa terkejut atau khawatir yang terlihat di wajahnya. Ada apa ini? Aneh sekali. Mengapa Pak Kades tidak terkejut ketika mengetahui salah satu warganya telah melakukan penganiayaan terhadap banyak korban? Harusnya dia bertindak, atau setidaknya dia memiliki raut wajah yang berbeda. Dan mengapa ini malah sebaliknya, dia tidak merasa terkejut? Kataku dalam hati. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi tidak enak. Aku dan Kak Amel saling menatap satu sama lain. Kami merasa ada yang tidak beres. Seketika suasana menjadi hening. Tak satu pun dari kami berbicara. Wajahku pucat dan tubuhku gemetaran tak karuan. Kugenggam erat tangan Kak Amel. Kami berdua hanya bisa berharap semua akan baik-baik saja dan mencoba untuk bersikap tenang. Tiba-tiba saja ada yang memukul kepalaku dari belakang menggunakan kayu cukup besar. Tak sempat aku melihat wajahnya, penglihatanku sudah gelap. Kak Amel, sontakku. Sebelum aku jatuh, tergeletak di lantai dengan kepala yang bercucuran darah. Entah sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Akhirnya aku pun membuka mataku perlahan. Hanya rasa sakit yang luar biasa yang aku rasakan saat ini. Tubuhku tidak bisa bergerak. Darah mengalir deras mengguyur tubuhku. Tangan dan kakiku diikat menggunakan rantai. Penglihatanku belum begitu jelas. Semua terlihat samar-samar akibat pukulan yang terlalu keras di kepalaku. Aku sangat lemah, tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berdoa kepada dewa agar ada sebuah keajaiban yang dapat membantuku saat ini. Setelah beberapa saat, penglihatanku mulai pulih kembali. Tanpa ku sadari, ternyata Kak Amel berada tak jauh dari hadapanku. Dia digantung dengan tangan terikat ke atas. Dia belum sadarkan diri. Kak Amel juga terlihat begitu banyak dipenuhi cucuran darah
hingga lantai yang berwarna putih kini menjadi berubah warna akibat terkena darah. Aku melihat ke sana kemari. Sepertinya ruangan ini tak asing bagiku. Iya, bagaimana tidak? Ternyata ini adalah ruangan aneh yang ada di lantai 2 rumahku. Pasti mama sama papa yang melakukan ini kepadaku dan ke Amel. Mereka sudah merencanakan ini semua, kataku dalam hati. Aku teringat sesuatu sebelum kami pergi ke rumah Pak Kades. Paman Satpam mengetahui bahwa kami akan pergi keluar. Mungkin saja dia yang memberitahukan hal itu kepada orang tuaku. Kurang ajar. Kenapa aku bisa lalai akan hal ini? Pikirku. Semua orang di rumah ini telah bersekongkol, termasuk Pak Kades dan istrinya itu. Pasti mereka yang telah memberitahukan semua percakapan kami di rumahnya kepada papa. Benar-benar tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk orang-orang di luar rumah. Kami telah salah tempat untuk pengaduan. Kami pikir setelah memberitahukan semua kejahatan keluarga ini kepada Pak Kades, kami akan mendapatkan pertolongan. Tapi apa? Semua bullshit. Dia malah ikut bekerja sama melakukan kejahatan keji ini. Aku tak tahan melihat ke Amel diperlakukan seperti itu. Tapi apalah dayaku. Aku pun tak bisa melakukan apa-apa saat ini. Hanya diam tak berkutik sama sekali. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Suara langkah kaki terdengar menuju masuk ke dalam ruangan. Iya, tak lain dia adalah papa. Hai sayang, putra papa yang tampan. Apa kau menikmati suasana di ruangan ini? Apa lukamu sakit sayang? Sini coba papa lihat. Wajah papa mendekat ke arahku dan menarik rambutku dengan kuat. Dengan wajah tersenyum lebar, tanpa ada rasa iba yang tertera di sana. Cuy, orang tua kurang ajar kau itu. Lebih baik kau mati saja. Di mana otak yang kau gunakan? Hanya manusia biadab saja yang mampu melakukan semua ini terhadap anak-anaknya. Kau bukan seorang papa, tapi melainkan iblis yang berwujud manusia. Enyah saja kau. Aku meludahi wajah papa. Tak peduli lagi dia orang tuaku atau bukan. Dasar kau ini, anak tidak tahu diuntung. Apa begini sikapmu terhadap orang tua? Papa langsung menampar wajahku dengan sangat keras. Air mataku menetes dengan sendirinya. Tubuhku gemetaran dengan raut wajah yang pucat tak karuan. Mengapa aku harus dihadapkan dalam situasi yang seperti ini? Begitu teganya orang tuaku melakukan ini kepada kami, anak-anak mereka. Di mana peri kemanusiaan itu? Apakah sudah hilang? Kataku dalam hati, sembari menangis lemah. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.